Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan presentasi terkait dengan materi pengalihan tugas, pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Meli Kurnia, Putu Ayu Yukari Rantisari, Ari Geri Gorgana Rotama Sianipar, Niluh Putu Pranadia Sutari, Laura Ane Berliana Nindya Putri, dan Igusti Ayu Sri Adinda. Pengalihan tugas, pengaturan, dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 menandatangani berita acara serah terima atau disebut dengan BAS, pengalihan fungsi, pengaturan, dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa sejak tahun 2014. Pengawasan terhadap individual bank atau mikroprudensial dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun pengawasan terhadap mikroprudensial tetap dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka 1. Mencegah dan mengurangi resiko sistemik, 2. Mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, 3. Meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan asas keuangan. Pengaturan makroprudensial dilakukan Bank Indonesia dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk yang pertama, memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan. Yang kedua, mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko sistemik. Yang ketiga, membatasi konsentrasi exposure. Yang keempat, memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi sistem keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai wewenang OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang diatur dalam pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, dan kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, dan aktivitas di bidang jasa. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan sebagainya. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, dan yang keempat, pemeriksaan bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 POJK.03 Tahun 2017 tentang tindak lanjut pelaksanaan pengawasan bank. Dalam pasal ayat 1 dan 2 dijelaskan, terdapat perintah atau case dan disease order CDO yang selanjutnya disebut perintah CDO adalah perintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor perbankan. Nah, jadi OJK berwenang mengambil tindakan yang dianggap perlu, antara lain memberikan perintah atau CDO kepada sektor perbankan. Nah, lalu perintah atau CDO diberikan dalam hal terjadi penyimpangan atas prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat serta terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK yaitu yang pertama, kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank yang meliputi pemberian izin, pencabutan izin usaha, pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. Kemudian yang kedua, yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan yang sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu kewenangan untuk mengawasi yang meliputi yang pertama, yaitu kewenangan pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian, ada kewenangan untuk mengenakan sanksi, yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.
Kemudian, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan termasuk perbankan. Dan yang terakhir yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen, yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Dan tugas pokok OJK dalam melaksanakan fungsi di bidang pengawasan yaitu Sekian pemaparan materi informasi yang tidak ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatian.